Nah, untuk mencari referensi jurnal, saya menggunakan Google Scholar. Jadi di Google Scholar ini kita tinggal mengetik kata kunci seperti ada double quoting, kemudian nanti akan keluar judul-judul yang berhubungan dengan ada double quoting. Nah, seperti ini kita bisa melihat dulu isi jurnalnya, kemudian misalnya bahasa Inggris bisa kita terjemahin ke Indonesia. Kemudian kita bisa baca-baca dulu sedikit abstrak-abstraknya. Jika memang itu relevan, bisa kita langsung download saja dan masukkan ke dalam file folder yang sudah kita sediakan untuk mengumpulkan referensi kita. Dan sekarang lanjut ke Science Direct. Nah, Science Direct ini merupakan kumpulan jurnal-jurnal internasional. Nah, sama aja, masukkan kata kunci lagi, double quoting. Nah, ini kita X-in dulu untuk Journal of International Management-nya, biar bisa mencari double quoting, terus nanti akan muncul judul-judul jurnal tentang double quoting. Nah, di sini kita menggunakan jurnal yang open access sama yang ada bacaan view PDF-nya aja. Karena untuk jurnal yang tidak ada open access ataupun view PDF itu tidak bisa diakses secara gratis. Jadi kita tidak bisa mendownload PDF-nya. Jadi kita harus bayar dulu gitu, teman-teman. Nah, ini contohnya yang bisa di view PDF-nya. Kita bisa langsung download aja, misalkan itu relevan sama apa yang kita cari atau topik yang kita inginkan. Nah, terus seperti ada view PDF, open access, itu bisa kita akses. Selanjutnya, kita akan mencari di web Garuda Kemdikbud. Nah, ini juga sama, memasukkan kata kunci ada double quoting. Nanti akan muncul juga judul-judul jurnal yang relevan dengan ada double quoting. Nah, ini dia. Di situ ada full PDF atau bisa melihat abstraknya, dan ini terhubung sama Google Scholar. Nah, ini contohnya, kita bisa langsung download juga dari Google Scholar. Nah, ini hasil downloadannya. Nah, ini banyak ya teman-teman. Ini juga banyak banget judul-judul yang relevan dan gratis untuk download. Nah, ini merupakan 10 jurnal ataupun buku yang akan aku pakai untuk tugas 1 yang sangat relevan dengan apa yang aku cari. Nah, ini merupakan tugas 1. Di tugas 1 ada judul karya ilmiah, dan ini ada judul aku. Terus ada rumusan masalah juga. Kemudian nanti ada rangkuman dari jurnal atau buku yang kita jadikan referensi. Kemudian nanti ada kerangka tulisan ilmiah. Ya, seperti ada judulnya, ada abstraknya, ada metode penelitian kita menggunakan apa, hasil dan pembahasan itu, dan ada daftar pustaka juga lengkap. Dan ini udah dikumpul. Lanjut tugas 2. Tugas 2 itu mencari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung di dalam jurnal kita. Di sini aku membuat 2 tabel agar terstruktur dan sistematis ya teman-teman. Jadi bisa langsung masukkan kemana aja nih, misalkan ini merupakan kutipan langsung, jadi aku bisa langsung masukkan ke kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung itu kutipan yang kita buat ya setelah kita melihat kutipan langsung, terus kita parafrase. Nah, itu merupakan kutipan tidak langsung ya teman-teman. Nah, di tugas 2 ini kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan daftar pustaka. Jadi langsung di dalam sini untuk tugas 2. Jika tugas 2 udah selesai, maka kita akan kumpulkan e-learning dan tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas 3. Nah, tugas 3 ini harus sudah selesai, harus sudah menjadi karya ilmiah. Ya, ada judulnya, ada nama, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, maupun daftar pustaka. Nah, di sini aku akan menunjukkan beberapa jurnal yang aku gunakan karena aku menggunakan metode sistematis literatur review. Nah, jurnal-jurnal ini nantinya akan aku ekstraksi data ke Microsoft Excel dengan seleksi menurut kriteria seperti tahunnya, terus jurnalnya full text atau tidak, isinya relevan atau tidak, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini merupakan ekstraksi data yang telah aku buat. Jadi judul jurnalnya apa, nama-nama penulisnya, tahunnya, terbit di jurnal apa, volume dan halamannya, tujuan penelitiannya apa, ada metodenya juga, hasil penelitian mereka apa, kesimpulannya apa, dan kata kuncinya juga. Terus ini relevansi sementara ya teman-teman, kenapa aku bisa masukin mereka, dan ada alasannya juga. Dan ini juga merupakan cara aku untuk menseleksi data juga. Ini masih menseleksi data dengan beberapa alasan tentunya.
ada alasan mengapa harus kita keluarkan dari jurnal yang ingin kita jadikan literatur review. Dan ini final jurnalnya, yang merupakan final jurnalnya itu ada 12 jurnal yang aku gunakan untuk metode aku. Ada kata kunci lagi, terus kita seleksi lagi menggunakan bahan dan ada voting, terus metode, ada hasil utama, dan catatan tambahan. Jadi setelah kita ekstraksi awal, kita ekstraksi kedua, terus ekstraksi lagi datanya, kita ambil dengan data-data seperti ini. Dan ini merupakan grafik analisis bibliometrik sederhana dilakukan pada 12 jurnal yang telah masuk ke dalam SLR. Dan ini aku menggunakan kata kunci dan tahun terbitan jurnal. Ini merupakan karya ilmiah aku yang udah tersusun dari mulai ada judul, abstrak, pendahuluan, terus ada metodenya juga, ada hasil dan pembahasan. Ini mulai aku kerjakan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Terus ada kesimpulan dan saran dan daftar pustaka. Terima kasih.